Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Maka peristiwa yang pertama adalah peristiwa kebangkitan, Yaumul Ba'ts, bahwa ada kebangkitan setelah kematian. Kita akan dibangkitkan. Setelah kemudian manusia dibangkitkan ini, maka mereka akan mengalami kehausan. Coba saja Anda tidur lama gitu, nggak dibangun, orang pingsan sampai 2-3 hari. Ketika bangun yang pertama kali dicari apa? Air. Karena haus. Orang tidur itu haus. Maka orang-orang ini setelah dibangkitkan merasa haus, ingin minum, sementara tidak ada minuman. Karena bumi di padang mahsyar itu semuanya rata. Tidak ada gunung, tidak ada lembah, tidak ada bukit, tidak ada pepohonan, tidak ada air, tidak ada laut, tidak ada sungai, tidak ada solokan. Semua tanah, semua tanah berwarna putih bersih. Dan mereka dibangkitkan khufatan uratan ghurlan buhman. Dibangkitkan tiba-tiba telanjang, tidak dikhitan, tidak pakai alas kaki dan sandal, bahkan tidak ada satu harta pun yang dibawa di badan. Subhanallah. Tidak bisa dibedakan mana mantan presiden, mantan menteri, mantan pejabat, mantan Gojek, sama saja. Tidak ada mantan di situ. Karena bumi tidak ada alamat lagi. Kalau sekarang ini masih ada alamat kan? Ini jalan ke Batu Haji ke sini, jalan ke Batam Center ke sana, jalan ke Batu Besar ke sana. Ini wilayah kelurahan apa namanya? Daerah Marina ini ada di dunia itu ada alamat. Ini negara Indonesia, ini negara Singapura, ini Malaysia. Masing-masing negara ada pemimpinnya. Nanti di padang mahsyar tidak ada ma'lam li ahad, satu pun tidak ada alamat. Tidak bisa RT mengklaim, jangan, ini wilayah saya. Tidak ada. Tidak ada. Pak Presiden, ini negara saya, kamu sana-sana, mana paspornya? Paspor pun tidak ada. Semua sama di hadapan Allah. Apa yang dibanggakan? Semua telanjang, semua tidak ada alas kaki, semua tidak bawa harta, semua kembali tidak dikhitan. Sampai Aisyah radhiyallahu anha bertanya Rasul, kalau pada hari kiamat manusia membuka aurat-aurat mereka, macam mana mereka akan memandang aurat kami wahai Rasul? Maka Rasul mengatakan, ya Aisyah, al-amru yawma idin syadid. Jangan kau pikirkan seperti itu. Pada hari itu masalahnya berat. Tidak ada orang yang melihat aurat orang lain. Orang pikir diri sendiri menyelamatkan dirinya. Saking dahsyatnya pada hari itu. Ma'asyiral muslimin, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla dan bapak-bapak, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita. Maka setelah manusia kemudian kehausan, mereka mencari air. Masing-masing nabi diberikan telaga. Dan telaga yang paling besar adalah telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna a'tainaka kal kautsar. Nabi diberikan telaga yang alirannya dari Al-Kautsar, yang dari surga sana. Akhirnya manusia mulai minum. Dan orang yang pertama kali minum di telaga Rasulullah adalah orang-orang Yaman. Orang-orang Yaman. Karena orang-orang Yaman itulah yang pertama kali membela agama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang-orang Yaman? Orang-orang Ansar. Karena orang-orang Ansor itu semua kabilahnya berasal dari Yaman. Beda dengan Muhajirin. Muhajirin dari Mekah. Mereka lah yang banyak menolong Rasul dalam dakwah, sehingga mereka kelompok yang pertama yang minum di telaga itu, baik manusianya ataupun jinnya. Karena jin yang pertama masuk Islam pun jin-jin Yaman. Baru kemudian disusul dengan yang lainnya. Baru disusul dengan yang lainnya. Baru disusul dengan yang lainnya. Rupanya ada satu kelompok di akhir
ketika masuk ke wilayah telaga Rasul diusir para malaikat. Tidak boleh minum. Tidak boleh minum, mendekat saja tidak boleh. Sampai-sampai Nabi berteriak kepada para malaikat yang mengusir umat Rasul itu dan mengatakan, ummati, ummati, dalam riwayat ashabi, ashabi. Itu kan umatku, kenapa kau halau? Biarkan dia minum. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Rasulullah, ya Muhammad, innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka innahum ghayyaru wa baddan. Wahai Muhammad, engkau tidak tahu dengan mereka. Sepeninggalmu mereka, engkau tidak tahu apakah mereka itu istiqomah dengan agamamu. Sebagian mereka sudah mengganti-ganti agamamu, berubah-ubah ajaran. Mereka tidak pantas minum dari telaga. Subhanallah. Ada orang-orang yang diusir dari telaga karena mereka jauh daripada hidayah petunjuk Nabi SAW. Tidak akan minum dari telaga itu. Padahal seorang yang minum dari telaga itu tidak akan haus selamanya. Satu teguk saja tidak akan haus selamanya, karena mereka akan menghadapi situasi yang sangat panas luar biasa. Bagaimana tidak? Matahari didekatkan 1 mil. 1 mil didekatkan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan matahari pada garis edarnya itu sudah sesuai dengan kemaslahatan manusia. Ini matahari kalau mendekat ke bumi terbakar kita, kalau menjauh dari bumi beku kita. Kalau matahari menjauh dari bumi kita jadi beku, tapi kalau matahari mendekat ke bumi kita terbakar. Makanya Allah letakkan pada posisinya dengan sangat tepat. Begitulah Allah mengatur bahwa semua planet itu sudah ditentukan poros-porosnya, dan itu keagungan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari kiamat matahari itu akan didekatkan, kemudian akan digabungkan antara matahari dan bulan itu jadi satu tuh, sehingga membawa panas yang luar biasa. Disitulah keringatnya keluar bercucuran. Anehnya keringat itu tidak banjir kemana-mana, dia hanya berkumpul di sekitar kita saja. Ada yang kemudian keringatnya makin banyak menenggelamkan semata kakinya, ada yang naik sampai lututnya, ada yang naik sampai pusarnya, ada yang hampir tenggelam selehernya. Subhanallah. Dan itu sesuai dengan amalan. Sehingga pada hari kiamat manusia tidak ada yang duduk, tidak ada yang terlentang. Semua berdiri. Yauma yaqumun nas li rabbil alamin. Kenapa? Karena kalau duduk tenggelam dengan keringatnya, apalagi berbaring. Terpaksalah mereka berdiri 50.000 tahun di padang mahsyar. 50.000 sana. Disitulah manusia setelah dikumpulkan di padang mahsyar, matahari didekatkan, keringat dicucurkan, maka mulailah manusia yang sudah lelah, letih berdiri dan tidak duduk dan tidak berbaring ini mencari peradilan. Harus kemana kami cari peradilan ini? Karena Allah belum juga memutuskan perkaranya. Mereka sudah kelelahan di padang mahsyar. Maka mulailah mereka datang kepada Adam alaihi salatu wassalam. Ya Adam, anta abul bashar. Adam, kau ini bapak manusia. Ala tara ila ma nahnu fi. Tidakkah kau iba melihat kondisi kami? Kami kepanasan, kami kelaparan, kami kehausan. Cobalah kau meminta syafaat kepada Allah agar Allah segerakan keputusannya kepada kami. Maka Adam mengatakan, nafsi, nafsi, aku tidak bisa. Karena Allah pernah marah kepadaku dengan kemarahan yang belum pernah sesudah dan sebelumnya. Marah luar biasa. Kapan itu? Ketika Adam diciptakan oleh Allah dan dimasukkan ke dalam sorga. Kata Allah, silahkan nikmat yang di sorga kecuali satu pohon ini, jangan kau makan buah. Adam dilupakan. Dilupakan dengan perintah dan larangan itu. Akhirnya iblis datang memberikan was-was, dimakan pula buah itu. Disitulah Adam diusir dari sorga karena hikmah yang dikehendaki Allah Azza wa Jalla. Bayangkan, sampai di bumi apa yang dikatakan Adam? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Adam berdoa minta diampuni dosanya dan ingin dimasukkan kembali ke dalam sorga. Satu dosa dikeluarkan dari sorga. Kita banyak dosa, ingin masuk pula ke sorga.
Adam itu satu dosa saja dia, tapi diusir dari surga. Kita loh banyak dosa, pengen masuk surga pula. Masya Allah. Kadang-kadang orang aneh, waktu kecil ingin dimanja, dewasa hura-hura, udah tua kaya raya, mati pengen masuk surga. Ada yang kayak gitu. Jangan menghayal. Surga itu bukan hayalan. Surga itu dengan amalan. Karena orang masuk surga itu bukan karena keadilan Allah, tapi karena rahmat yang Allah berikan kepada kita. Di zaman Bani Israel, ada orang tidak pernah berbuat dosa. Pokoknya sejak lahir sampai wafat tidak pernah melakukan maksiat, beribadah terus. Ada orang kayak gini di zaman sekarang? Nggak ada itu ceritanya orang kayak gini, hanya ada di zaman Bani Israel. Ketika dia wafat, kemudian dia berdirikan di pintu surga. Diberdirikan di pintu surga. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Udkhulil jannah bi rahmati." Masuklah kau ke dalam surga dengan rahmat. Orang ini mengatakan, "Tidak ya Allah, aku tidak akan masuk surga dengan rahmatmu, dengan kasih sayang." Orang masuk surga dengan kasih sayangmu itu hanyalah orang-orang yang berbuat dosa, kemudian kau ampuni dosanya, kemudian kau masukkan ke dalam surga. Orang kayak gini gak apa-apa kau masukkan dengan rahmat. Tapi aku kan gak pernah berbuat dosa. Janganlah aku masukkan ke dalam surga dengan rahmatmu ya Allah. Masukkan aku dengan amalanmu, dengan solatku, dengan baca Quranku, dengan zikirku, dengan amalanku. Maka Allah mengatakan, baik, hitung amalanmu seberapa. Hitung sekarang amalan. Dihitungnya amalannya 1, 2, 3, 4, 5 sampai mulai dia beramal sampai dia wafat. Rupanya amalannya tidak bisa membandingi satu nikmat yang Allah berikan berupa penglihatan. Satu nikmat tidak bisa mengalahkan amalan dia seumur hidup. Akhirnya dia karena takut tidak bisa masuk surga, dia pun membalik kata-katanya, ya sudahlah, masukkan aku dengan rahmatmu ya Allah, daripada aku tak masuk surga. Dan gitu. Akhirnya dimasukkan dengan rahmat Allah. Maka mintalah kasih sayang dari Allah. Kita dimasukkan itu karena rahmat Allah. Kalau seandainya ada orang yang tidak pernah melakukan dosa, beramal terus saja dimasukkan oleh Allah ke dalam surga karena rahmatnya, macam mana orang yang banyak melakukan dosa? Masyaallah muslim, amalan itu untuk menentukan tingkatan kita di surga, bukan memasukkan kita ke dalam surga. Tapi rahmat itu bisa diundang dengan amalan. Rahmat itu bisa diundang dengan amalan. Salah satunya apa? Salah satunya kita ini ngaji pada malam ini itu mengundang rahmat. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatsluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarallahu fi man indah. Kata Rasul, barang siapa yang berkumpul seperti ini, dibacakan ayat, dibacakan hadis, dipelajari keduanya, kecuali Allah akan turun mengirimkan para malaikat, kemudian menebar ketenangan, menurunkan rahmat dan juga barakahnya, dan kita disebut di langit nama kita satu persatu. Si anu lagi ngaji di masjid itu, si anu lagi ngaji di masjid ini. Malaikat memuji yang ada di langit sana. Amalan inilah mengundang rahmat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Maka Adam tidak sanggup menyelamatkan manusia. Kata Adam, pergilah kau ke Nuh sana. Maka mereka datang kepada Nuh. Nuh pun sama dan mengatakan, aku tidak bisa memberikan syafaat kepada kalian, karena aku pernah berdoa kepada kaumku kehancuran kepada mereka. Ketika Nuh berdakwah kepada kaumnya 950 tahun, tidak ada yang menerima dakwahnya. Bayangkan, 950 tahun tidak ada yang menerima dakwahnya, kecuali sedikit. Ada yang mengatakan 20 orang, ada yang mengatakan 80 orang yang ada di perahunya itu. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengadab kaum Nuh dengan cara apa? Tidak turun hujan. Lama bertahun-tahun tidak turun hujan. Kemudian Nuh pun membuat kapal di tengah padang pasir, sudah tidak turun hujan.
Nuh buat kapal di padang pasir, datang kaumnya, Nuh ini sudah gila, buat kapal di tengah padang pasir, air dari mana? Heh Nuh, kau kemarin ngaku nabi, sekarang kenapa jadi tukang kayu? Dihina oleh kaum. Tapi Nuh tetap saja buat kapal. Sampai pada waktunya akhirnya Nuh berdoa kepada Allah dan mengatakan, Rabbi la tadar alal ardi minal kafirina dayyara in tadarhum yudillu ibadaka wala yalidu illa fajiran kafar. Ya Rabb, jangan kau sisakan satu jiwa orang kafir hidup di bumi, sebab kalau kau hidupkan mereka, mereka akan menyesatkan agamamu dan tidak melahirkan kecuali orang-orang fajir yang akan hidup di bumi. Akhirnya Allah azab kaum. Bayangkan, Allah hancurkan, Allah kirim banjir bandang yang luar biasa, sehingga tidak ada satu jiwa yang selamat kecuali orang yang berada di kapal Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Kata Nuh, aku tidak bisa, aku sudah mendoakan kehancuran kepada kaumku. Berangkatlah kau ke Ibrahim sana. Datanglah mereka kepada Ibrahim dan mengatakan, ya Ibrahim, anta Khalilur Rahman, kamu kekasih Allah, selamatkan kami. Kata Ibrahim, aku tidak bisa menyelamatkan kalian karena aku pernah berdusta dengan 3 kali dusta. Ini yang menyebabkan aku tidak bisa berikan syafaat kepada kalian. Kapan dustanya Ibrahim? Pertama, ketika Ibrahim masih remaja. Ibrahim sudah ditanamkan tauhid dalam dadanya, tidak suka dengan para penyembah berhala. Ketika bapaknya mengatakan, Ibrahim, ini Raja Namrud sedang membuat pesta kerajaan, ayo kita keluar, kita ikut pesta kerajaan, kita rame-rame di luar. Kata Ibrahim, ini sakit, maaf pak ya, saya lagi sakit. Padahal dia tidak sakit, dia berdusta, dia mengatakan saya sakit. Ini dusta yang pertama. Kenapa Ibrahim sampai berbohong dan mengatakan saya sakit? Karena dia punya rencana. Ketika orang sedang berpesta di jalan-jalan, di lapangan, dia masuk ke istana Namrud. Kemudian dia masuk ke tempat ibadah Namrud, dilihatnya patung berjejer di mana-mana, di tangan sudah ada palu, dihancurkan semua patungnya kecuali satu patung yang sangat besar, dibiarkan dia tetap tegak di situ, dikalungkan palunya di situ. Kemudian dia pergi. Setelah kejadian itu, orang-orang heboh karena Tuhannya hancur, Tuhannya tidak bisa membela diri, Tuhannya tidak bisa melawan yang menghancurkan. Heboh satu kerajaan, siapa nih yang menghancurkan patung-patungku, Tuhan-Tuhanku, dewa-dewaku. Akhirnya kemudian diutusnya jasus mata-mata, intelijen. Akhirnya ketahuan, oh begini Namrud, ada fatan anak muda yuqalu lahu Ibrahim, namanya Ibrahim. Kata Namrud, tangkap Ibrahim. Ditangkap Ibrahim. Kemudian mulailah terjadi dialog. Kata Namrud, ya Ibrahim, a'anta fa'alta bi'alihatina, engkau ya yang melakukan ini, kau hancurkan patung kami. Kata Ibrahim, tidak, siapa yang bilang aku yang menghancurkan patung? Kejahatan itu harus ada 2 alat bukti. Mana buktinya, mana saksinya? Saya tidak punya alat bukti, palunya ada di sana tuh. Kau salahkan tuh patung yang paling besar, dia yang menghancurkan tuh. Patungnya ada di situ, palunya ada di situ. Aku kan gak bawa palu, patung itu yang bawa palu. Kenapa saya disalahkan? Salahkan patung itu. Itu bohong yang kedua. Ibrahim bohong. Kata mereka, ya Ibrahim, kau sudah tahu patung itu tak bicara, kenapa kami pula menginterogasi patung? Orang ini tidak berakal, sudah tahu patung tak bisa bicara, disembah pula. Akhirnya kemudian Ibrahim pun berbohong yang kedua kali. Ketiga kalinya setelah Ibrahim tidak bisa lagi berdakwah di Irak, ke Palestina dapat jodohnya Siti Sarah, kemudian hijrah ke Mesir. Akhirnya dia pun berjumpa dengan satu kerajaan, rajanya zalim, yang kalau melihat ada orang punya istri cantik, suaminya dibunuh, istrinya diambil. Kata Ibrahim, istriku Sarah, kalau ada prajurit raja, jangan kau bilang istriku, nanti kau diambil, aku pula dibunuh. Bilang saja, aku ini saudaramu, bukan suami. Nah, ini bohong lagi. Maka Ibrahim sudah berbohong ketiga kalinya, aku tidak bisa berikan syafaat. Datang kau kepada Nabi Musa. Datang akhirnya kepada Nabi Musa dan mengatakan, ya Musa, tolonglah kami. Kata Nabi Musa, aku tidak bisa menolong kalian, aku sudah membunuh orang.
Musa lebih parah lagi, bunuh orang dia. Kemudian Musa bercerita, aku melihat ada anak muda Bani Israel bertengkar dengan anak muda Bani Kipti, orang-orangnya Fir'aun. Akhirnya kalahlah anak muda Bani Israel. Aku lewat, anak muda ini mengatakan, ya Musa tolong aku. Maka Musa menolong anak muda Bani Israel, dipukulnya, nggak ada niat bunuh. Musa ini nabi, punya kekuatan 40 laki-laki, sekali pukul mati orang itu. Padahal nggak niat bunuh. Aku sudah bunuh orang, nggak bisa. Datang ke Nabi Isa, datang kepada Isa. Isa mengatakan tidak bisa karena kaumku menyembah diriku, mengatakan aku Tuhan, mengatakan aku anak Tuhan, mengatakan aku satu di antara 3 Tuhan. Berangkat kau ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka datang kepada Rasulullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam baru mengatakan ana laha, kan ku coba. Berangkat Rasul menghadap Allah, kemudian sujud di bawah arsy. Lama Rasul sujud, sampai Allah subhanahu wa ta'ala akhirnya berfirman, irfa ra'saka ya Muhammad, sal tu'ta, qul tusma, isfa tushaffa. Bangkit dari sujud wahai Muhammad, katakan kau didengar, mintalah kau diberi, mintalah syafaat, kuberikan kau syafaat. Maka Nabi kemudian diberikan syafaatul uzma, 7 syafaat diberikan kepada manusia, baik syafaat umum ataukah syafaat khusus. Maka hanya Nabi SAW yang akan memberikan syafaat pada hari kiamat.